Alhamdulillah, bersalawat kita kepada yang mulia baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau yang mulia baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, motivasi kekinian. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat iman Islam. Maka dari itu hari ini kita akan membahas masalah memilih teman. Maka teman itu adalah orang yang akan menjadikan kita baik, orang yang akan menjadikan kita buruk. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Maka teman yang baik ini akan mendatangkan insya Allah manfaat, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, karena dia menuntun kita kepada jalan-jalan yang insya Allah menjadi Allah ridho. Tapi sebaliknya, teman-teman yang mengajak kita maksiat, teman-teman yang mengajak kita kemungkaran, teman-teman yang mengajak kita pada kelalaian, maka harus dijauhi, karena dia akan mendatangkan dan dampak buruk. Ya, engkau boleh makan tak enak, engkau boleh minum tak enak, engkau boleh merasakan sesuatu tak enak, tapi jangan sampai engkau berteman dengan orang-orang yang tidak mengenakan hatimu, sehingga hatimu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Teman itu mencerminkan sesuatu yang ada pada diri kita. Kalau kalian ingin tahu agama seseorang, kalau kalian ingin tahu keimanan seseorang, kalau kalian ingin tahu kebaikan, rutinitas seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia menjalin pertemanan, lihatlah dengan siapa dia berkomunikasi. Maka menjadi pemuda harus memilih teman yang mendatangkan manfaat, teman yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pertemanan itu tidak hanya sebatas di dunia, tapi sampai ke akhirat. Bahkan dikisahkan daripada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, orang yang soleh, yang dimana dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi dia memberikan teladan bagi kita, umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Ketika engkau berteman dengan orang soleh, engkau punya ilmu, engkau akan memberikannya ilmu. Ketika engkau berteman dengan orang soleh, engkau tidak punya ilmu, maka dia akan memberi ilmu. Maka Allah akan memberimu rahmat ketika engkau berteman dengan orang soleh, karena orang soleh dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berteman dengan orang soleh. Tapi sebaliknya, wahai anakku, jangan berteman dengan orang maksiat, dengan orang yang lalai. Karena kenapa? Ketika engkau punya ilmu, engkau akan sia-sia, karena dia tidak akan menerima ilmu. Ketika engkau tidak ada ilmu, engkau akan terperosok, terpengaruh olehnya. Dan ketika dia mendapatkan azab, engkau pun akan kena. Ketika dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau pun akan kena. Maka pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak pada kebaikan. Dan salah satu obat hati berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa mengedepankan ikhlas, ridho, kebaikan. Ketahuilah, teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan saat kita terjatuh, saat kita lalai. Dia ingatkan, dia berani menegur kita tanpa dia takut kita akan kecewa dan tersinggung. Sahabatku yang insya Allah motivasi kekinian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah mencari teman yang baik. Maka sudah sepatutnya bagi bapak, bagi ibu yang di rumah, yang di sekolah, yang di kantor, untuk melahirkan generasi, mendidik dia sehingga dia menjadi anak yang soleh, beradab, beretika, sehingga ketika dia dewasa dia mampu akan menebar kebaikan, dia mampu mengajak teman-temannya ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ambil hikmah tentang pertemanan ini, dapat kita petik hikmahnya, lalu kita sampaikan kepada keluarga kita, lingkungan kita. Karena kenapa? Dengan mencari teman yang baik, insya Allah ibadah kita menjadi baik. Dengan kita mencari teman yang baik, dia akan bersama-sama mengajari kita tentang nilai kebaikan. Karena kenapa? Siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun dia tidak membeli minyak wanginya, dia menyicip saja, mencoba saja menyemprotkan di minyak wanginya ke badannya, dia akan ikut wangi. Tapi sebaliknya, siapa yang berteman dengan pandai besi, tukang las, walaupun dia tidak mengelas, tidak menganu besi, tapi dia akan kepercikan apinya. Maka jagalah
pertemanan, karena pertemanan ini, berteman dengan yang orang baik, insya Allah akan memberikan pertolongan di dunia bahkan di akhirat. Sahabatku, motivasi kekinian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apabila kita memiliki teman yang mensupport kita dalam dakwah. Nikmat apabila kita mendapati teman-teman yang mensupport dalam kebaikan, bersinergi untuk menolong umat, bersinergi untuk menolong masyarakat, berdampak bagi sekitar. Kita pacak, men kita galak, maka bertemanlah dengan wong-wong yang hebat, wong-wong yang mengingatkan kepada kebaikan. Sahabat, motivasi kekinian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bahu-membahu bersinergi dalam kebaikan, dalam dakwah, dengan cara membagikan konten ini. Insya Allah bermanfaat dengan cara like, share, komen, and subscribe. Insya Allah ini bernilai ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.